Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saudara-saudara, tema kita adalah kesetiaan segenap hidup. Coba bertanya pada diri sendiri. Kira-kira kita orang setia atau bukan? Tanya pada hati kita. Apakah kita setia pada Tuhan atau suka angin-anginan? Kadang iya, mungkin terharu karena firman Tuhan menggebu-gebu. Kita mau setia melayani. Tapi kenyataannya yang dihadapi, kok kayaknya ini bukan yang aku inginkan. Melirik kiri kanan, orang lain juga nggak begitu-begitu amat. Apa sih menurut saudara yang disebut setia itu? Ada yang mau memberi jawabnya? Ya, setia itu akan teruji bukan pada awalnya saja. Kita menyatakan komitmen, tetapi sepanjang kehidupan kita. Ketika berjumpa dengan kesulitan. Ketika berjumpa dengan godaan. Ketika menjalani rutinitas yang tampaknya monoton. Disitulah diuji tentang kesetiaan kita. Ada kisah menarik, saudara-saudara. Seorang yang dipercaya menjaga mercusuar. Tahu nggak mercusuar itu apa? Mercusuar ini dibangun menara tinggi. Biasanya di situ di atas karang atau pulau terpencil. Untuk apa? Memberi penerangan agar lalu lintas kapal-kapal laut itu tidak mengalami kecelakaan atau menabrak karang. Ini suatu malam beberapa orang datang kepada orang ini nih. Meminta minyak. Kenapa? Karena rupanya di pulau itu beberapa hari gensetnya, pembangkit listriknya itu bermasalah. Mereka juga membutuhkan penerangan. Akhirnya penjaga mercusuar itu membagi minyaknya. Kasihan. Daripada penduduk itu kegelapan rumahnya. Tidak bisa melakukan aktivitas ketika menjelang malam. Dibagilah minyak itu. Akibatnya lampu mercusuar ini tidak tahan sampai pagi. Di tengah malam mati karena minyaknya habis. Akibatnya apa? Akibatnya banyak kapal yang mengalami kecelakaan. Menabrak karang, kandas di situ. Nah, saudara-saudara, penjaga mercusuar itu bukan
orang jahat. Ia baik hati membagikan minyaknya. Namun, ia tidak setia pada tugas utamanya. Jadi kesetiaan bukan sekedar melakukan hal-hal yang baik, melainkan tetap mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya, yang menjadi tugas tanggung jawab utamanya. Kan kita bisa lihat ya dalam hidup sehari-hari. Ada polisi yang berjaga di jalan raya. Ada pemotor-pemotor yang lawan arah. Lalu polisi itu menegur. Kenapa kamu lawan arah? Biasanya alasannya apa? Rumah saya dekat di situ. Saya udah telat nih. Kalau muter jauh. Polisi itu baik hati. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Cincai, lewat aja sin. Nampaknya baik ya. Tapi justru ini mencelakakan. Banyak kejadian tabrakan oleh karena ini. Kesetiaan dinegosiasikan, ditawar. Dalam hidup kita juga mungkin banyak mengalami hal-hal seperti ini. Saya merasakan. Dulu ketika saya dipercaya menjadi kepala bagian, ada anak buah, karyawan, yang mengerjakan tugasnya tidak benar. Dipanggil, diperingati iya. Berikutnya melakukan lagi. Dalam hati, kalau saya tegur, kalau saya kasih SP, pasti ini dia akan dikeluarkan. Tapi kalau tidak, maka produktivitas perusahaan itu akan menurun. Kesetiaan itu diperhadapkan dengan ujian yang seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kesetiaan bukan diukur dari seberapa besar kemampuan seseorang, melainkan dari seberapa teguh orang itu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Sekalipun banyak pilihan. Banyak tawaran yang mungkin bisa membuatnya lebih tenang, lebih tentram. Ini ada hamba Abraham. Kalau kita baca sebelum ayat yang tadi kita baca, hamba ini namanya Eliezer. Eliezer ini diberi mandat pergi ke tanah leluhur Abraham. Misinya apa? Mencari menantu. Jadi Abraham sadar bahwa dirinya telah menerima mandat dari Tuhan menjadi bapa banyak bangsa dan ia harus menjaga keturunannya. Eliezer diminta untuk pergi mencari menantu. Jelas ini bukan perkara yang mudah. Kalau kita baca Alkitab, mudah saja ya. Jalannya lurus, jalannya lancar-lancar saja. Tapi coba kita
jadi Eliezer, hamba Abraham ini. Ini tidak mudah. Mengapa? Sebagai hamba yang punya kedekatan khusus dengan tuannya, Eliezer tentunya tahu karakter dari majikannya itu. Sang tuan Abraham telah menerima janji Allah bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Karena itu mencari menantu, calon menantu Abraham, calon istrinya Ishak ini bukan pekerjaan main-main. Ini berkaitan dengan janji Allah. Eliezer harus memastikan Ishak mendapat istri sesuai dengan apa yang dipesankan oleh sang ayah Abraham ini. Tidak boleh ya, kamu cari istri orang Kanaan. Bisa jadi orang Kanaan itu cantik-cantik, ideal, enak dilihat mata, apalagi mata laki-laki. Nah, Eliezer harus concern. Dan kesulitan lain, ia juga bertanya kepada Abraham, kalau aku nih nanti sudah mendapatkannya, bagaimana? Kalau perempuan itu tidak mau mengikuti aku. Kejadian 24 ayat 5. Pertanyaan ini kan masuk akal ya. Bagaimana kalau nggak mau? Coba saudara-saudara, Anda jadi calon istri, calon mantunya Abraham. Tiba-tiba orang asing datang. Kriterianya sudah didapatkan ini orang ini. Kemudian Anda diajak, yuk pergi, kamu akan dijadikan istri. Jauh loh perjalanannya. Apa mau? Oleh karena itu, pertanyaan Eliezer ini sangat masuk akal. Kalau nggak mau gimana? Eliezer juga harus menempuh perjalanan ratusan kilometer menuju negeri yang asing baginya untuk menemui sebuah keluarga yang belum dia kenal. Lalu meyakinkan seorang perempuan untuk meninggalkan rumah ayahnya dan menikah dengan seseorang yang belum pernah dilihatnya. Sekali lagi bayangkan, Anda jadi orang tua perempuan itu. Ini Mama Cencen ya, tiba-tiba ada orang asing datang. Cencen mau diminta jadi menantunya yang sama sekali nggak tahu. Dan negerinya jauh di sana. Apakah Mama Cencen lalu mengatakan, silakan bawa aja. Daripada di sini terus. Kan nggak begitu ya. Pasti ini sebuah pergumulan yang tidak mudah. Yang dihadapi baik hamba Abraham maupun keluarga. Yaitu Betuel dan sanak keluarganya ini. Saudara-saudara, namun Eliezer tetap menyanggupi dan menjalankan tugas yang maha berat itu. Ini bukan karena dia seorang hamba yang tidak punya hak menolak. Mungkin kita mengatakan, jelas Eliezer itu tidak akan bisa menolak karena dia hamba. Bukan karena itu sebenarnya. Tetapi tampaknya karena pengaruh sang tuan Abraham ini dalam kehidupan spiritualitasnya. Saudara, tadi kita nyanyi lagu menarik ya.
Ku mulai dari diri sendiri. Kesetiaan itu dimulai dari diri sendiri. Abraham memulai kesetiaannya dari dirinya sendiri. Berikutnya kita nyanyi tadi. Ku mulai dari keluargaku. Kesetiaan itu menular. Ada contoh konkret nyata dalam kehidupan keluarga. Abraham jadi contoh role model dalam keluarganya. Sehingga hambanya itu juga, Eliezer, meniru kesetiaan Abraham ini. Abraham ini setia sampai usianya sudah sangat tua. Maka Eliezer itu ikut menjadi setia. Apa buktinya? Sesampainya di tempat tujuan, ia melakukan apa yang dikehendaki oleh sang tuannya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita lihat di sini, hamba itu tidak serta-merta. Oh, melihat nih perempuan ini ideal. Dia tidak melakukannya seperti kebanyakan orang. Setelah diterima di rumah Betuel, calon besan, Eliezer ini menolak untuk makan. Tapi ia menyampaikan apa yang diinginkan, yang ditugaskan kepadanya. Kesetiaan itu tergambar di sana. Walaupun nampaknya sulit. Tapi kita skip dulu ini. Mari kita berkaca kepada zaman perjanjian baru. Dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 16 sampai dengan 19. Saudara-saudara, di sini Yesus mengungkapkan keluhannya. Ia mengumpamakan bahwa para pendengarnya itu seperti ada anak-anak di pasar itu meniup seruling. Tetapi mereka tidak mau menari. Menyanyikan kidung duka, tetapi tidak menangis berduka. Ini sebuah kalimat, sebuah pernyataan untuk menggambarkan angkatan bangsa itu. Yesus menguraikan apa maksudnya. Ketika Yohanes datang, apa yang dikatakan di situ? Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, tinggal di padang gurun, menyatakan kebenaran dengan sangat keras tentang pertobatan. Kalau kamu tidak bertobat, maka kapak sudah tersedia di akar pohon. Kamu akan ditebang, dibinasakan Tuhan. Mereka menolak gaya ini. Mereka tidak suka. Namun ketika Yesus datang, Yesus makan, minum bersama pemungut cukai, orang berdosa. Mereka protes lagi. Kok seorang yang datang dari Allah, hidupnya mencemarkan diri dengan makan, dengan minum, dengan bergaul bersama dengan orang berdosa. Selalu ada alasan untuk tidak taat, untuk tidak setia. Saudara-saudara, kadang kita juga mungkin bersikap seperti ini. Kalau hati ini dasarnya tidak mau taat, tidak mau setia, ada saja alasannya. Mau pergi ke gereja, nanti saja, masih pagi. Sudah lewat jamnya.
Mungkin kita bisa ke gereja lain. Tapi ujung-ujungnya tidak dilakukan. Kita mau melayani ini dan itu. Gereja kita kecil. Gereja kita kurang SDM. Mungkin aku bisa berpartisipasi, melayani di sini. Jadi berkat. Tapi ketika melihat keadaannya, ngapain sih? Orang-orang Mangga Besar ternyata begini ya. Ternyata sulit untuk diajak diskusi. Sulit untuk diarahkan. Selalu memandang bahwa pihak lain lah yang menjadi masalah. Saudara-saudara, ini sama seperti orang yang di dalam rumah, dia pegang piring, lalu mau makan. Kok bau terasi ya? Taruh di situ. Dia mau minum, ambil gelas. Dia mau minum. Ini juga bau terasi. Nggak jadi. Dia masuk ke kamar, kamar ini juga bau terasi. Semua bau terasi. Lalu dia cium. Ternyata tangannya yang habis pegang terasi, dia tidak cuci. Ada orang yang di sini kok jadi masalah. Saya nggak cocok dengan orang ini. Datang lagi ke tempat yang lain. Ternyata di sini juga orangnya rese-rese. Dia kembali lagi ke tempat yang lain. Menjumpai sama. Kok semua orang rese? Kalau kita merasakan seperti itu, jangan-jangan kita yang pegang terasi itu. Jangan-jangan kita lah yang bermasalah. Selalu ada alasan untuk menolak. Nah, ini yang dihadapi oleh Yesus. Angkatan ini kayak begitu. Saudara-saudara, ada banyak alasan untuk tidak setia. Tetapi hamba ini, Eliezer ini, justru memperlihatkan sebaliknya. Tidak bisa. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Setelah diterima, kita lanjutkan ke kisah hamba Abah ini. Setelah diterima di rumah itu, maka Eliezer bertemu tuh dengan papanya Ribka. Lalu sebagai orang timur, tuan rumah menyediakan banyak makanan. Mungkin ya, Alkitab tidak mencatatkannya. Mungkin mereka akan mengatakan, kamu tuh dari jauh. Perjalanan melelahkan. Silakan, nikmati hidangan dulu. Makan. Saudara-saudara, biasanya kan yang terjadi, orang ini akan selalu mengatakan, nanti dulu. Aku harus mengatakan sesuatu kepadamu. Apa yang menjadi wewenang ataupun mandat. Meskipun capek, hamba ini menyatakan lebih dahulu maksudnya. Kenapa ia datang ke tempat itu? Saudara-saudara, bagi Eliezer, amanat tuannya ini lebih penting daripada kenyamanan pribadi. Disinilah sebenarnya kualitas kesetiaan itu terlihat. Banyak orang mulai menunaikan amanat dengan baik, tetapi kehilangan fokus ketika kenyamanan mulai menggoda. Hamba Abraham ini tetap fokus. Nah, saudara-saudara, lalu tantangan berikutnya ini tidak kurang menariknya.
Ya. Tidak kurang berat. Setelah keluarga Ribka setuju, sebenarnya ada adegan mereka ingin menunda keberangkatannya. Kalau kita baca Kejadian 24 ayat 55. Ini berpotensi untuk menghambat tujuan yang sudah di depan mata ini. Saudara-saudara, namun Eliezer berkata, jangan menghalangi aku. Sebab Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Ia tidak membiarkan keraguan manusia itu menghambat apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita setia kepada Tuhan, maka akan ada di sekitar kita itu mungkin orang, mungkin peristiwa yang mencoba menghambat kita. Menghambat agar perjalanan itu tertunda atau malah gagal sekalian. Tetapi hamba ini tetap setia. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mengikut Yesus, saya berpikir bukan seperti seorang pelari sprint. Apa itu pelari sprint? Pelari cepat. Jadi mengerahkan dayanya, tenaganya di awal. Sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya. Ada kan orang-orang Kristen yang seperti ini. Menggebu-gebu di awal. Entah karena sudah menghadiri acara KKR atau retreat yang menggugah hatinya. Bahwa nanti saya akan melayani Tuhan dengan giat. Hatinya menggebu-gebu. Tetapi ketika ia berlari lebih jauh, maka ngos-ngosan, kelelahan, dan akhirnya tidak sampai garis akhir, garis finish. Nah, saudara-saudara, mengikut Tuhan itu seperti pelari maraton. Setiap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, terus dalam ketidakpastian. Maraton itu 42, sekian kilometer. Ketika orang sesudah lari setengahnya atau 30 kilometer, tuh di situ tuh godaannya, kelelahan, keletihan, ketidakpastian, apakah aku mau lari terus atau sudahlah cukup di sini saja. Jadi mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan ini mestinya terus akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mengerjakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Jadi harus kita juga mengukur stamina kita. Harus terus-menerus dikuatkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, menariknya kalau meminjam bacaan tadi, bacaan kedua, dalam Roma yang ke-7 ini. Paulus tuh sangat realistis. Seberapa kuatnya kamu, dirimu itu, mengikut Tuhan, pasti akan mengalami keletihan. Paulus menggambarkan sebenarnya, hati manusia itu tahu dan menyadari bahwa hukum Tuhan yang mengacu pada Taurat adalah kebenaran. Manusia itu tahu dalam dirinya kalau menyembah Allah lain itu salah. Kalau mencuri itu tidak boleh. Kalau berzina itu dosa. Saudara-saudara, tapi keadaan yang dihadapi manusia itu tidak mudah. Ketika manusia diperhadapkan pada kekurangan, ketidakpunyaan apa-apa, maka kata ahli saraf, otak manusia itu akan berpikir
mempertahankan hidup. Sekalipun harus melakukan apa yang salah. Mengambil milik orang lain. Ketika manusia itu misalnya seorang laki-laki diperhadapkan pada godaan yang begitu besar. Ini umum orang mengatakan, gimana kalau kucing melihat ikan apa? Iya, diam saja. Laki-laki diperhadapkan pada godaan perempuan, apakah diam saja? Saudara-saudara, Paulus menyadari itu. Kelemahan manusia yang sebenarnya hatinya tahu kebenaran. Hatinya harus setia pada hukum Tuhan. Nah, disinilah Paulus mengatakan, kalau engkau mengandalkan kekuatan manusia, dirimu sendiri, pasti engkau jatuh. Tapi syukur kepada Allah, Tuhan mengaruniakan Kristus yang akan menolong kamu. Roh Kudus yang akan menyertaimu. Supaya engkau bisa berjalan di dalam ketaatan ini. Saudara-saudara, Paulus realistis. Namun ia tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Maka Tuhan akan menolongnya. Saudara-saudara, ketika kita menyadari kemampuan insani kita tidak cukup menghadapi godaan untuk setia, maka kita membutuhkan juru selamat. Paulus bertanya, siapakah yang akan melepaskan aku? Jawabannya, keselamatan dan kemenangan tidak berasal dari dirimu sendiri. Dari kekuatan manusia, tetapi dari Kristus. Roma 7 ini mengingatkan kita bahwa masalah terbesar manusia bukan tidak tahu apa yang benar. Bukan tidak mau untuk setia, melainkan tidak mampu untuk melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kembali kepada pelari maraton itu. Dia harus cukup mendapatkan nutrisi, mendapatkan air minum di tengah perjalanannya. Kita di padang gurun dunia ini senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Sebab kalau tidak, Paulus mengatakan, aku ini manusia celaka. Di sini ia justru berada pada posisi paling dekat dengan jawaban Tuhan. Jadi Anda dan saya datang setiap kali ke gereja ibarat kita menerima kembali nutrisi dari Tuhan. Melanjutkan lari maraton kita. Sampai akhirnya finish. Sampai akhirnya kita bertemu di rumah Tuhan. Bukankah ini kerinduan semua kita? Saudara-saudara, marilah kita wujudkan kesetiaan kita. Iya, kita tahu kita lemah. Sama seperti Eliezer. Dia sadar dia sendiri tidak bisa mewujudkan keinginan tuannya. Maka sebelum segala sesuatu terjadi, ia berdoa kepada Tuhan. Ketika ia mau sampai di sumur itu, ia berdoa. Meminta petunjuk Tuhan. Tuhan, kepada siapa aku minta minum? Lalu ia memberikan, tidak hanya aku yang minum, tetapi unta-untaku, itulah dia. Bagaimana kita dalam hidup di gurun dunia ini? Apakah meminta mendahulukan Tuhan? Pertolongan dari Tuhan? Atau kita sok gagah sendiri? Jalan aja. Saudara-saudara, kita diminta untuk setia. Di berbagai kehidupan kita. Anda yang bekerja, setia di situ. Tuhan tidak melihat. Kita tidak melihat Tuhan. Tapi Tuhan melihatmu. Kesetiaan itu diuji manakala setiap kita itu melakukan sesuatu kok nggak ada yang melihat. Tapi sadarlah Tuhan melihat kita. Apakah kita betul-betul
orang yang setia kepada Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.